baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Baik, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Beri duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Ibu minta tolong untuk meluruskan atau merapikan bangkunya dulu ya. Ya, kalau gini kan enak, nyaman, enak dipandang, belajar juga jadi lebih fokus. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Amel. Kenapa Amel? Gak tahu Bu, mungkin terlambat. Oh iya. Ya, dia memang sering terlambat ya. Iya Bu, sering. Ya, terima kasih ya untuk semuanya karena sudah berangkat tepat waktu, tidak terlambat ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Amelia. Iya. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kok bisa telat? Macet Bu. Kamunya kesiangan ya? Iya. Iya. Soalnya Bu adik. Ya, buat semuanya, bukan cuma buat Mbak Amelia saja ya. Jadi kalau bangun itu yang lebih pagi, terus waktu malam itu keperluannya disiapkan supaya waktu pagi tidak terburu-buru. Apakah ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang cerita fiksi. Ya, benar sekali. Apakah anak-anak di sini masih ingat apa itu buku fiksi? Ya, silakan Mbak Ika. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita fiksi tidak benar-benar nyata. Bagus sekali jawabannya Mbak Ika ya. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang buku fiksi. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang menceritakan tentang khayalan dari pengarang. Jadi penulis itu mengeluarkan imajinasinya dalam bentuk buku. Ya, jadi contoh-contoh dari buku fiksi itu ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Cerpen. Ya, cerpen. Novel. Puisi. Hikayat. Ya, hikayat. Terus ada satu lagi komik. Ya, bagus semua ya, masih ingat. Lalu pada pertemuan hari ini KD-nya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Kenapa kok kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen? Agar bisa diterapkan dalam kehidupan Ya, sehari-hari. bagus sekali Mbak Yovanda. Jadi dengan kita mempelajari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, kita bisa mengambil nilai positif dari cerpen yang kita baca, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum masuk dalam materi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, Ibu mau tanya, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu cerpen? Ayo, ya silakan. Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang tidak nyata atau hayalan dari seorang penulis. Ya, benar sekali. Jadi bagus ya untuk Mbak Amel ya, karena sudah berani menjawab. Pak Yovanda, tolong disimpan dulu ya ini. Iya Bu. Ya. Jadi cerpen adalah suatu karya sastra yang berisi 500 sampai 5.000 kata. Jadi singkat ya, berbeda sama novel. Jadi anak-anak, cerpen ini hanya berfokus pada satu konflik saja atau hanya berfokus pada satu tokoh saja. Jadi anak-anak, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen itu ada 6. Kita bahas satu persatu ya supaya paham. Jadi yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang diambil dari budaya kita turun-menurun. Ciri-ciri nilai budaya yang ada di kehidupan kita itu seperti orang itu takut ya kalau misal tidak mengikuti budaya, nanti takutnya nanti kena imbas atau kena apa gitu ya. Tahu kan ya? Tahu. Lalu yang kedua itu ada nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan
masalah moral. Jadi berhubungan dengan perilaku, akhlak, seperti itu ya. Contohnya misal Mbak Rika moralnya baik karena dia santun kepada guru, tidak pernah berbicara jelek, berbicara kotor, seperti itu termasuk nilai moral. Lalu yang ketiga ada nilai agama atau religi. Jadi nilai agama atau religi itu nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata Tuhan, surga neraka, terus dosa pahala, seperti itu. Misal seorang tokoh itu lagi beribadah, itu termasuk nilai agamanya bagus ya. Terus yang nilai keempat yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Jadi nilai ini berhubungan dengan sikap atau tingkah laku seseorang untuk mendewasakan diri. Seperti kita sekolah untuk memperbaiki sikap kita agar punya ilmu lebih banyak, seperti itu ya. Jadi terdapat perubahan dalam diri seseorang. Lalu yang kelima ada nilai estetika. Nilai estetika itu berhubungan dengan keindahan atau seni. Misalnya dalam cerpen tersebut, tokohnya itu menyukai hal-hal keindahan, misal suka menggambar, seperti itu. Lalu yang keenam, nilai sosial. Nilai sosial ini berhubungan dengan masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan tentang kemasyarakatan, seperti kepatuhan, terus kepantasan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai sosial dalam masyarakat itu seperti apa? Mbak Rika bisa memberi contoh? Misalnya seorang anak yang ada terhadap orang tuanya mungkin. Ya, itu termasuk nilai sosial. Ya, bagus sekali Mbak Rika. Jadi nilai sosial itu misalnya kita sebagai remaja biasanya kan mengikuti Karang Taruna ya. Nah, di situ kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terus kita saling membantu, seperti itu ya. Baik anak-anak, dari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, apakah ada yang masih belum dimengerti atau belum dipahami? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, Mbak Evanda, silakan. Itu Bu, saya masih bingung di nilai sosial sama nilai moral. Apa perbedaan nilai sosial dengan nilai moral? Ya, memang hampir sama ya, nilai moral sama sosial. Jadi kalau nilai moral itu fokus pada perilaku seseorang, akhlaknya, etikanya. Tapi kalau nilai sosial itu fokusnya pada kemasyarakatan. Jadi sikap kita terhadap orang lain atau terhadap masyarakat, seperti itu. Sampai sini paham? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi nanti ibu akan membagikan cerpen ya. Setiap anak akan saya beri cerpen. Nanti silahkan dibaca, dipahami. Terus kalau kalian sudah, silahkan menjawab soal-soal yang sudah ibu sediakan. Jawabannya ada di sini ya, lembar jawaban siswa. Ini cerpennya ya. Ini lembar jawaban. Ini silahkan dijawab. Nah, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi dengan teman satu kampus. Nanti kalau ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Ataupun ada yang lembar jawabannya kurang, silakan minta, nanti ibu akan beri lembar jawaban lagi. Nanti kalau sudah selesai, ibu ingin kalian menuliskan di papan supaya bisa dilihat oleh teman lain ya. Jadi tahu nilai-nilai dalam cerpen yang ibu bagi itu ada apa aja, kan pasti berbeda ya. Baik, silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah ada yang masih belum dipahami? Ini Bu, saya mau tanya. Saya sudah membaca semua cerpen ini. Kemudian saya menemukan beberapa
nilai-nilai kehidupannya. Iya. Jadi di nomor 4 ini apakah harus dijelaskan semua dari nilai-nilai kehidupan yang saya temukan di cerita ini? Ya, jadi untuk nomor 3 itu menyebutkan saja. Terus yang nomor 4 kalian jelaskan lagi, disebutkan lagi, terus diberi alasan. Paham? Jadi semua ya? Ya. Mbak Yovanda, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Nomor 2? Masih belum. Oh, masih membaca? Iya. Ya. Nilai sosial pengajaran ini dari kehidupan. Baik, Ibu akan memberi waktu 3 menit lagi. Apakah cukup, anak-anak? Cukup. Baik, Ibu tunggu ya. Dapat yang nilai religius. Iya, ada yang dapat dia membantah orang tuanya. Itu nilai religius. Ini nilai sosial. Bagaimana, anak-anak? Apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ditulis 1 nilai saja yang kalian temukan supaya bisa kalian dengan kelompok lain. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, bagus. Silakan kelompok 2. Ditulis jawabannya. Jadi anak-anak sambil menunggu temannya mengisi jawaban, Ibu ini bertanya, isi dari cerpen yang kalian baca tadi tentang apa? Ayo cepat, Mike. Ya, silakan. Mike, kenapa? Dalam cerpennya? Dia itu anak yang itu, Bu, nilainya itu rendah untuk pelajarannya. Ya. Kemudian ibunya itu menyuruh untuk selalu belajar. Tapi dia kan sukanya menggambar kan, Bu. Iya. Sampai ibunya itu bilang suruh fokus saja pelajarannya dengan menggambar. Iya. Dan akhirnya kan matnya itu apa? Dia ikut lomba gambar. Kemudian kan menang. Iya. Jadi ibunya itu gambar. Iya, bagus. Jadi kalian sudah menerapkan ya membaca dengan teliti. Jadi tahu. Bagus. Jadi cerpennya itu Mike-nya mempunyai keunggulan di menggambar. Sampai-sampai nilainya jelek dan dia menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia itu bisa mendapat penghargaan dari menggambar. Jadi nilainya tidak hanya tentang akademis saja. Ini berlaku untuk semua ya. Jadi kalau kalian misalnya dalam nilai akademis kalian jelek, mungkin saja kelebihan kalian ada di keunggulan di menggambar, menyanyi, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh patah semangat, putus asa. Terus kalau misal kalian mempunyai hobi dan kalian suka, itu lebih baik diteruskan saja. Siapa tahu akan mengantarkan kalian ke gerbang kesuksesan. Ternyata bagus-bagus semua ya tulisannya. Oh ya, ini Pak. Ya, bagus sekali kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada lagi? Kelompok 1 jawabannya ada nilai apa saja? Sosial, Ya, sosial, pendidikan. terus nilai budaya. Ya, nilai budaya. Dari kelompok 2 menemukan nilai-nilai apa saja? Nilai religius. Ya, religius.
nilai sosial, ya nilai nilai sosial, pendidikan, nilai pendidikan, nilai moral. Bagus sekali, jawabannya sudah benar semua ya. Jadi kita bahas satu persatu. Nilai sosial mengajarkan kehidupan di masyarakat untuk menghargai pendapat atau hak orang lain. Ya benar sekali. Jadi dalam cerita tadi orang tuanya kan memaksa Mike untuk belajar terus ya. Padahal dia kepengen menggambar, kepengen melukis seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai hak orang lain. Ya, menghargai hak orang lain. Gak boleh maksa-maksa. Terus ada nilai religius. Mike tidak mau memantah perintah orang tuanya, sebab jika memantah termasuk anak durhaka terhadap orang tuanya. Sebab dalam ajaran agama mengajarkan untuk mematuhi perintah orang tua. Ini bagus sekali ya jawabannya. Ya, jadi dalam cerita pendek tadi mengajarkan nilai religius. Jadi Mike itu berpegang teguh sama agamanya. Pasti semua mengajarkan untuk patuh terhadap orang tua. Jadi walaupun dia tidak suka kalau ibunya melarang Mike menggambar, tapi dia tetap patuh sama perintah orang tua. Ada lagi nilai pendidikan. Ayo siapa? Saya Bu. Ya silahkan. Nilai pendidikan mengajarkan perubahan baik dari diri seseorang, mengajarkan untuk tidak berputus asa saat nilai akademik seseorang jelek, karena bisa jadi kelebihan yang dimiliki seseorang tidak ada dalam seseorang. Ya, bagus sekali jawabannya Pak Amelia ya. Jadi dalam cerita tadi juga mengajarkan nilai pendidikan. Dari sekolah dia mempunyai teman yang menyemangati dia saat dia putus asa. Lalu dari dia sekolah juga mengubah kepribadiannya menjadi pemberani, tidak mudah putus asa. Ada satu lagi nih yang belum dibacakan dan belum dibahas. Apakah ada yang menemukan lagi? Ya silakan Mbak Yolanda. Nilai moral, Ya. karena memiliki akhlak yang baik, karena patuh terhadap perintah orang tuanya dan mengesampingkan hobinya yang suka menggambar, hingga ia menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dengan hobi menggambar tersebut ia bisa membanggakan orang tuanya dan berakhlak baik seperti teman-temannya yang mendukung dan menyemangati hingga saat dia sedang bersedih. Ya, bagus sekali. Jadi nilai-nilai kehidupan yang terkandung yang terakhir itu nilai moral. Jadi Mike itu memiliki akhlak dan etika yang bagus, berani menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa menunjukkan keahliannya dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Jadi dari nilai akademis saja tidak bisa mengantarkan seseorang dikatakan hebat, sukses seperti itu. Jadi harus memiliki perilaku yang baik, etika yang baik. Terus bukan dari akademis saja ya kita bisa sukses, bisa membanggakan orang tua, tapi dari nilai-nilai non pendidikan, non akademik seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Mengerti ya sekarang ya nilai-nilai kehidupan apa saja? Ya, silakan Mbak Amel coba sebutkan ada 6 nilai-nilai apa saja? Nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan, nilai Sosial. Ya, bagus sekali. Sepertinya pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini nilai-nilai kehidupan tadi ada 6. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, religius, kependidikan, terus nilai sosial. Ya, bagus. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, baik. Alhamdulillah ya kalau semuanya senang dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran untuk selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan banyak manfaat yang kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang novel. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.